Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang Bankeu 1,7T di Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, mendesak Gubernur Deddy Mulyadi, KDM, untuk mengembalikan alokasi bantuan keuangan, Bankeu, kepada kabupaten dan kota di Jawa Barat yang dipangkas sebesar 1,7 triliun rupiah. Ono menilai pemotongan tersebut berdampak serius pada program pembangunan dan pelayanan publik di 27 daerah. Bankeu yang sedianya masuk dalam APBD tahun anggaran 2025 itu disebut telah dicoret oleh Gubernur Deddy Mulyadi dengan alasan efisiensi keuangan. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang penjabaran APBD 2025 yang telah direvisi hingga 5 kali. Bahkan Ono Surono akan mengembalikan dana 1,7 triliun tersebut karena program-program itu sudah dibahas panjang dan selaras dengan prioritas nasional seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pengendalian inflasi. Masyarakat Jawa Barat banyak yang mengkritik pernyataan Ono Surono tersebut. Protes masyarakat terekam di berbagai akun di platform TikTok. Nah, seperti apa suara masyarakat terkait masalah ini? Mari simak bersama. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing wargi Jawa Barat. Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja, yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang dan sebagainya. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026 karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025, di mana Bupati Wali Kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Banyak sekali program-program yang dicoret. Nah, sehingga saya lebih fokus membahas 2025. Saya ingin mengembalikan 1,7 triliun tersebut yang sudah dibahas panjang oleh Pak Gubernur B. Mahmudin dengan DPRD periode yang lalu. Kita harus hormati betul, dan pasti program-program prioritas itu sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan sebagainya. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Hatur nuhun. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing wargi Jawa Barat. Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut
yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja, yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang, dan sebagainya. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026 karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025, di mana bupati wali kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Banyak sekali program-program yang dicoret. Nah, sehingga saya lebih fokus membahas 2025. Saya ingin mengembalikan 1,7 triliun tersebut yang sudah dibahas panjang oleh Pak Gubernur B. Mahmudin dengan DPRD periode yang lalu. Kita harus hormati betul, dan pasti program-program prioritas itu sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan sebagainya. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Hatur nuhun. Yang menerima itu juga, Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu terbuka akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya lagi bareng Pak Ono. Gimana Pak hibah itu Pak? Ya, jadi alhamdulillah berkat Kang Arif, saya teman-teman DPRD bisa mengembalikan kembali hibah untuk pondok pesantren dan masjid sebesar 135 miliar dan 9 miliar. Alhamdulillah. Dan ke depan harus transparan, betul, harus adil, harus kolaborasi, komunikasi yang baik. Nah, sehingga sekarang kita lagi minta ya Bapeda TAPD lah, benar, untuk menyiapkan SIPD perubahan APBD 2025 di mana menu menu hibah pondok pesantren dan masjid itu dibuka kembali. Tapi sebelum itu kita kumpulkan semua, Kang. Nah, pimpinan organisasi Islam di Jawa Barat, organisasi yang menaungi pesantren, yang menaungi masjid, ya sehingga akan terbuka semua terkait dengan syarat, ya poin-poin apa saja yang nanti menjadi bahan untuk verifikasi validasi. Sesuai yang Pak Gub sampaikan perubahan kan? Iya. Kita tagih nih. Kita tagih, dan saya sih menginginkan ada batasannya, maksimal 500 juta lah. Supaya banyak yang dapat. Benar. Ya kan, supaya banyak yang dapat. Setuju kan? Setuju. Tapi Pak, yang kemarin itu bukan saya, Pak. Bukan, ya. Jadi Miftahul Huda saya pastikan bukan Kang Arif. Oh, siap. Ya. Clear ya? Clear ya. Siap. Terima kasih, Pak. Contoh, Pak. Oke. Asik, begitu ya. Ada yang lagi viral lagi nih masalah Kang Deddy Mulyadi. Ya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Mang Ono namanya. Dia mengkritik sisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang memangkas anggaran 1,7 triliun menjadi 500 miliar untuk bantuan kota dan kabupaten di Jawa Barat. Ini saya nggak ngerti nih, kok ada ya? Padahal kan harusnya kan provinsi dan DPRD Jawa Barat kan harusnya berjalan beriringan. Ini provinsi-provinsi lain juga loh pada kagum sama Kang Deddy. Lah ini orang-orang internal, orang-orang yang di Jawa Barat malah berisik, apalagi beliau adalah seorang wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Bingung ini. Kata Mang Ono nih, katanya Mang Deddy ini mencoret-coret nggak jelas nih masalah anggaran. Kang Deddy Mulyadi memangkas anggaran dari 1,7 triliun menjadi 500 miliar itu bukan tanpa dasar. Pasti Kang Deddy Mulyadi ini tahu. Ini uang ini aud-audan nggak jelas, ini pasti acak-acakan nggak jelas nih uang ini. Ya, jadi buat Mang Ono, waduh tolonglah ya provinsi-provinsi lain juga bangga loh sama Kang Deddy. Lah ini berisik sendiri. Mang Ono mau kumaha sih?
Coba sih istighfar Bang Ono, istighfar. Jadi serang ku netizen tuh. Beak akun media sosial Bang Ono. Di Instagram, di TikTok, di Facebook, di YouTube. Beak Bang Ono. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas. Jangan biarkan KDM sendirian mencoret program-program anggaran yang sudah dibahas sebelumnya dengan rakyat, melibatkan rakyat. Maksudnya sudah diwakilkan kepada kami, DPRD Jawa Barat. Saya sebagai wakil ketua DPRD Jawa Barat tersinggung dengan cara-cara KDM yang secara sepihak mencoret anggaran program keuangan, bantuan keuangan daerah untuk kota kabupaten se-Jawa Barat yang nggak tanggung-tanggung 1,7 disunat menjadi 500 miliar. Saya sebagai ketua partai di Jawa Barat, partai terbesar, saya tersinggung. Untuk daerah-daerah, contohnya Kabupaten Cirebon yang tadinya anggaran 143 miliar menjadi 24 miliar. Saya tidak terima, kenapa kan yang Banten dipangkas begitu banyak? Kata Kang Ono, no, bukan. Ini bukan. Katanya pemangkasan anggaran sepihak oleh KDM itu memberatkan wali kota dan bupati se-Jawa Barat, guys. Jadi mungkin Kang Ono juga sebagai corong daripada wali kota juga mungkin. Sebagai menampung aspirasi bukan hanya rakyat, tapi menampung aspirasi pejabat-pejabat daerah. Kang Ono juga protes dengan KDM yang musrenbang kemarin di Cirebon. Dalam waktu 1-2 jam katanya bisa membahas untuk anggaran 2026. Padahal isinya pidatonya KDM doang katanya. Seperti itu, guys. Nah, gimana pendapat kalian, guys? Ini masyarakat Jawa Barat ini katanya harus cerdas, kata Mang Ono, no. Gitu. Saya ingin mengembalikan 1,7 triliun tersebut yang sudah dibahas panjang oleh Pak Gubernur B. Mahmudin dengan DPRD periode yang lalu. Kita harus hormati betul. Dan pasti program-program prioritas itu sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati. Jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Enggak, gue sebagai masyarakat Jawa Barat nggak merasa dilibatkan. Please, jangan sedikit-dikit bawa-bawa masyarakat Jawa Barat untuk kepentingan lu. Gua rasa semua masyarakat Jawa Barat sudah pada cerdas. Gak Ono seperti Oon, kebalik. Gak Oon seperti Oon. Pak Ono, kami sebagai masyarakat saja memahami kenapa 1,7 triliun itu dicoret. Dan hanya menyisakan sekian ratus miliar saja. Itu karena ada himbauan efisiensi anggaran dari pusat. Masa Pak Ono nggak ngerti? Kan Pak Ono itu pejabat. Please deh, jangan pura-pura Ono.